Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala isrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan di kegiatan pesantren Ramadan Kilat kali ini yang dilaksanakan secara online atau daring, sedikit akan saya sampaikan tentang adab makan dan minum dalam Islam. Makan adalah kebutuhan pokok tubuh kita yang tidak hanya membawa dampak kenyang, namun akan membawa pengaruh pada kesehatan fisik kita, bahkan jiwa kita, ibadah kita, termasuk doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sebagai seorang muslim, kita mesti memperhatikan makan dan minum yang kita konsumsi, juga adab atau etika dalam makan dan minum, sehingga nanti kita makan dan minum pun termasuk dalam ibadah. Nah, pada kesempatan kali ini saya hanya akan menyampaikan 9 adab makan dan minum dalam Islam, yang sebenarnya lebih dari 9 karena keterbatasan waktu, sehingga saya hanya menyampaikan 9 poin saja. Nanti untuk melengkapi atau menyempurnakan ilmu kalian bisa belajar dari sumber yang lain. Baik anak-anak, 9 adab makan dan minum yang akan saya sampaikan adalah yang pertama, makanan yang kita makan atau yang kita konsumsi harus halal dan thoyyib atau baik. Halal di sini terkait dengan keyakinan atau keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena makanan yang halal yang dibolehkan atau yang tidak dibolehkan atau haram sudah ada ketentuannya yang menjadi panutan bagi kita. Nah, diantaranya nanti kalian bisa melihat di Al-Quran di surat Al-Ma'idah ayat 88. Mungkin saya bacakan, nanti kalian bisa membuka lagi atau menyimak lagi di Al-Quran kalian masing-masing, surat Al-Ma'idah ayat 88. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullazi antum bihi mu'minun, yang artinya, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Jadi jelas di dalam surat Al-Ma'idah ayat 88 ini disebutkan halal lagi baik atau thayyib. Nah, baik ini terkait dengan fisik misalnya, biar tubuh kita sehat, maka makanan yang harus kita perhatikan ya bergizi, kemudian makanan itu tidak basi, kemudian bersih. Nah, itu juga harus diperhatikan dan itu ada tuntunannya. Nah, sehingga sebagai seorang muslim tentunya ketika akan makan ini harus diperhatikan betul, karena dampaknya nanti yang telah tadi saya sampaikan tidak hanya berdampak kenyang, tetapi tubuh kita sehat, kemudian jiwa kita sehat, kemudian ibadahnya insya Allah juga dapat, dan doa-doa kita juga nanti insya Allah terijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena doa yang mungkin belum terijabahi ya diantaranya ya, mungkin karena apa yang kita konsumsi diantaranya adalah haram. Itu yang pertama. Yang kedua, mencuci kedua tangan. Nah, ini juga sudah ada tuntunannya seperti dalam hadis riwayat Abu Daud nomor 222 disebutkan, saya sebutkan artinya ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika beliau ingin tidur dalam keadaan junub, beliau berwudu dahulu. Dan ketika beliau ingin makan dan minum, beliau mencuci tangannya. Baru setelah itu beliau makan dan minum.
Nah, ini cuci tangan itu sebenarnya sudah diajarkan jauh sebelum sekarang mungkin heboh harus cuci tangan karena ada pandemi COVID-19 sebagai salah satu prokes yang harus kita taati. Kalau kita sudah membiasakan diri, tentunya ini bukan hal yang berat. Nah, di dalam makan itu adabnya juga harus cuci tangan terlebih dahulu, karena kita tidak tahu tangan kita sebelum makan pegang apa, mungkin kita lupa, dan itu ketika kita tidak cuci tangan bisa membahayakan diri kita sendiri. Yang ketiga, berdoa sebelum makan. Nah, berdoa sebelum makan ini juga sudah ada tuntunannya seperti dalam hadis riwayat At-Tirmizi yang artinya apabila salah seorang di antara kalian makan, hendaklah ia membaca bismillah dengan menyebut nama Allah. Jika lupa ia membaca sebelum makan, maka ucapkanlah bismillahi fi awalihi wa akhiri. Jadi ketika kita makan di tengah-tengah lupa pun kita sudah diberi tuntunannya untuk tetap membaca doa. Nah, karena apa? Makanan yang kita makan dengan tidak menyebut nama Allah, ya nanti setan ikut menikmati ya. Kita takut jangan-jangan sampai barokah dalam makannya itu kita tidak mendapatkan. Nah, kalau kalian ingin doanya yang lebih panjang, ya mungkin kalian juga sudah hafal ya. Sudah diajarkan barangkali sejak TK mungkin. Yaitu bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu yang ketiga. Yang keempat, menggunakan tangan kanan. Jadi menggunakan tangan kanan itu bukan hanya tidak sopan atau tidak pantas, tapi di dalam tuntunan Islam ada seperti dalam hadis riwayat Muslim yang artinya jika seseorang dari kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanannya, dan jika minum maka minumlah dengan tangan kanannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Nah, udah jelas ya. Jadi kalau kalian makan pakai tangan kiri, temannya setan. Oke, kemudian yang keempat, tidak mencela makanan yang kita makan. Jadi makan itu betul, mungkin ada yang suka, ada yang tidak begitu suka. Tapi kita tidak perlu untuk mencela. Terus bagaimana? Nah, di sini juga ada tuntunannya seperti dalam hadis riwayat Muslim. Saya bacakan artinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mencela makanan sama sekali. Apabila beliau menyukai, maka beliau memakannya. Dan apabila beliau tidak suka terhadapnya, maka beliau meninggalkannya. Jadi kalau memang tidak suka ya sudah, nggak usah dimakan, nggak apa-apa, tapi nggak usah bahasa wangonya mungkin nyajat ya, mencela makanan itu nggak boleh. Kemudian yang keenam, tidak mubadzir. Jadi kita tidak boleh memubadirkan makanan, ya mungkin ini berlebihan lah ya kalau mubadzir. Nah seperti ini, kalian sekarang sedang puasa Ramadan, insya Allah ketika siang hari mungkin rasanya apa-apa kepengin, tetapi ketika sore mungkin baru makan satu makanan saja sudah kenyang, sehingga makanannya sudah mungkin dibeli di siang hari jadi nggak termakan, mubadzir ya, ini tidak boleh. Dan ini juga sudah ada tuntunannya di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 31. Saya bacakan artinya saja ya. Bismillahirrohmanirrohim. Hei anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Nah, ini sudah jelas. Ya, kita makan secukupnya. Kemudian yang ketujuh, makan dan minum sepertiga bagian. Maksudnya sepertiga bagian itu bagaimana? Perut kita itu jangan sampai
penuh oleh makanan. Jadi perut kita itu harus diisi berbagi dengan 3 hal ya. Yang pertama adalah makanan cukup sepertiga dari bagian perut kita, kemudian sepertiga lagi adalah air, sepertiga lagi adalah udara. Nah ini juga ada tuntunannya dalam hadis riwayat Ahmad. Saya bacakan artinya. Keturunan Adam tidak dianggap menjadikan perutnya sebagai wadah yang buruk jika memenuhinya dengan beberapa suap yang dapat menegakkan tubuhnya. Karena itu apa yang dia harus lakukan adalah sepertiga perutnya untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk nafas. Itu udara tadi. Jadi jangan kekenyangan. Kalau kekenyangan kan juga mau bernafas susah, bahasa wangunnya pegah gitu ya. Makanya makan itu secukupnya, jangan terlalu kenyang. Kemudian 8, segera makan hidangan yang disiapkan. Nah ini, jadi ini juga sebagai tuntunannya diantaranya adalah di dalam hadis riwayat Bukhari yang artinya jika makan malam sudah disajikan dan iqomah sholat dikumandangkan maka didahulukan makan malam. Memang ada ketentuan seperti itu, tapi jangan selalu sengajalah kalau mau adzan biar nggak sholat dulu, kita ke meja makan dulu biar makanannya kan yang terhidang harus segera dinikmati. Tidak demikian, ini ketika kita dalam kondisi yang memang sangat lapar ya, kita dibolehkan untuk segera makan hidangan yang sudah ada atau karena kita sudah lapar. Yang ke-9 yaitu mengakhiri makan dan minum dengan berdoa. Ya minimal doa itu ya alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, boleh, atau doa yang lebih khusus lagi kalian mungkin juga sudah hafal ya. Ini saya mengingatkan saja bagaimana doanya setelah makan selesai. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Nah, demikian tuntunan adab atau akhlak dalam makan dan minum secara Islam. Dan tentunya kalau kita memahami betul kemudian kita laksanakan, insya Allah akan membawa kebaikan. Jadi kalau selama ini mungkin karena habis makan sakit perut ya mungkin yang dimakan halal tapi kurang thayyib, misalkan sambal terlalu banyak di dalam perut kita kurang baik, kita nekat sehingga perut kita menjadi sakit. Nah demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada hal yang baik itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ada kekurangan atau kurang pas itu karena kesalahan saya dan kekurangan saya, mohon maaf. Dan mungkin nanti kalau ada yang kurang pas kalian bisa ketik ke saya, bisa menghubungi saya bahwa ada yang kurang pas. Demikian, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Mudah-mudahan puasa kita diterima Allah SWT, dosa kita diampuni, dan kita bisa menjalankan puasa penuh dalam 1 bulan, dan tahun depannya kita bisa ketemu lagi dengan Ramadan lagi dengan kondisi yang lebih baik. Sukses selalu buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.